kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal kebaikan bagi kita. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan itu semoga dengan berkumpulnya kita di sini barokah dalam hidup kita semakin bertambah. Yang sakit-sakit semoga dengan pertemuan ini bisa segera mendapatkan kesehatan. Yang punya masalah, yang lagi banyak persoalan, semoga dengan berjumpa dan bersilaturahim seperti ini, masalah dan persoalannya diberikan solusi dan jalan keluar. Bagi yang banyak utang, semoga utangnya segera dilunasi. Nampaknya banyak kali yang punya utang. Tadi yang sakit, yang amin sikit. Yang waktu dibilang masalah agak mulai. Tapi waktu dibilang hutang banyak. Ya, kita bersangka baik, mudah-mudahan memang hutang-hutangnya bisa diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya bergembira sekali hari ini dapat berjumpa kembali. Beberapa kali mungkin ada acara ikatan alumni, saya pernah diundang juga. Tapi saya sudah berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun ada juga yang saya kenal beberapa orang yang dulu sudah tua, sekarang saya lihat makin tua. Begitu juga mungkin mereka melihat saya, karena memang kita ini tambah hari tidak ada yang tambah muda. Kalaupun ada yang bilang kita tambah muda, biasanya ada maksud-maksud tertentu atau proposal sedang disiapkan di belakang. Makanya kalau orang bilang kita tambah tua, jangan tersinggung, karena memang kita tambah tua. Tapi anehnya kita senang kalau dibohongin. Kalau jumpa kakak awet muda ya, itu terngiang-ngiang terus. 50 tahun lagi jumpa pun masih ingat, masih dibilang awet muda. Padahal tidak ada yang awet muda, semuanya tambah tua. Semua tambah tua pasti. Kalau kita lihat semakin hari semakin kita nggak kenal kadang-kadang diri kita di cermin. Kok gini aku sekarang? Dulu parlentenya, dulu mungkin gadis sampul juga, dulu mungkin cover point. Tapi memang hari-hari begitulah. Kita dinamakan usia karena memang dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat kita. Semua mati. Ya, raja-raja mati, rakyat biasa, orang tua, remaja, presiden, hati-hati. Presiden, hati-hati. Gubernur, ada yang berani bilang gubernur nampaknya, ada pengaruhnya nampaknya. Semua mati. Nah, kita akan mati, saya mati. Seperti mana Bapak Ketua tadi saya bilang, memang sudah ada jadwalnya, tinggal nunggu jadwal saja. Siapa yang duluan, siapa belakangan, itu kita harus ikhlas. Saya pun sebagai pribadi manusia biasa ikhlas. Seandainya saya mati belakangan, Bapak Ibu duluan, saya pun ikhlas. Atau sebaliknya, ibu-ibu bapak-bapak duluan, saya belakangan, saya tetap ikhlas. Yang penting asalkan sesuai jadwal. Karena mati ini nggak mengikut sebab. Kadang-kadang kalau orang mati kita tanya, kenapa mati? Sakit apa? Nggak mesti orang sakit dulu harus mati. Ada tetangga saya sakit bertahun-tahun. Tahu tuh yang ngurus, yang ibu-ibu itu ibu. Yang ngurus bapaknya yang ngurus itu yang mati dulu. Justru yang ngurus yang lebih capek mungkin daripada yang sakit. Jadi mati ini sudah ada ketetapan, nggak bisa didahulukan. Dulu ada di Kota Medan ini, nggak disebut di tempatnya di mana, cuma namanya disebut si Butet. Patah hati, putus cinta, sakit hati, akhirnya ingin mati. Akhirnya apa dia buat keputusan? Minum Baygon. Teman dulu kan Baygon masih banyak digunakan, sekarang udah banyak macam merek. Nampak nih. Gitu diminum, akhirnya kritis, dibawa ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit, dirawat, diobati, ternyata sehat, nggak jadi mati. Sehingga makin viral nih. Kalau orang tanya, yang mana itu Butet? Butet mana? Butet Baygon. Pertama namanya Butet Baygon. Jadi kalau kita ada masalah, jangan coba-coba bunuh diri. Ya Pak ya Bu ya, jangan bunuh diri. Sabar aja, nanti mati juga. Sabar aja mati. Karena mati itu nggak bisa dipercepat dan nggak bisa diperlama. Kalau kita dalam Quran katakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ketetapan sudah datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Proyek saya belum siap, nanti lalu tidak. Berapa banyak orang proyeknya belum siap, bahkan proposalnya belum cair, tapi kuburnya sudah dibentangkan.
Kadang-kadang orang sudah sibuk dengan pernikahan, dengan acara-acara, padahal malaikat maut sedang menunggu dia. Ini kita harus buat persiapan. Dunia ini tempat kita buat kebaikan. Karena itu alhamdulillah saya bersyukur sekali dan sangat terinspirasi. Terus terang saya terinspirasi dari tadi melihat bagaimana kompaknya kawan-kawan IKASA ini menyantuni anak-anak yatim dari kawan-kawan kita, bahkan sampai umur 18 tahun. Masya Allah, luar biasa. Sampai umur 18 tahun. Sebenarnya sampai kapan anak yatim itu harus disantuni? Kalau dalam kitab syarah Imam Muslim dikatakan kifalatul yatim hatta rusyda fid din wal mal. Menyantuni anak yatim itu sampai dia beres urusan pengetahuannya tentang agamanya. Jangan pula nanti kita tidak memikirkan hanya sekolahnya tapi dia nggak tahu dia agamanya apa, nggak jelas, nggak jadi kemana arahnya gitu. Dan wal mal, sampai dia bisa mengelola hartanya. Jadi kalau 18 tahun saya rasa sudah, sebenarnya mungkin masih kurang dikit lagi, tapi ini pun sudah luar biasa dan semoga ini bisa berkelanjutan dan semoga bisa diteruskan. Kalau bisa sampai umur 60 tahun gimana? Mungkin akan lebih banyak lagi yang bisa disantuni. Tapi dari sini saya betul-betul sangat terinspirasi. Semoga apa yang kita buat ini akan menjadi kebaikan-kebaikan. Dan yang intinya pertemuan-pertemuan seperti ini, khususnya kita ikatan-ikatan alumni atau kawan-kawan dari masa sekolah, adalah bersilaturahmi. Karena bersilaturahmi itu luar biasa. Kata Nabi SAW, "Man arada ayyubsata fi rizqihi." Siapa yang mau diluaskan rezekinya, kalau mau diluaskan rezekinya, wa arada ayyasara fi asarihi, dan dia ingin supaya dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka bersilaturahmilah. Saya buat hubungan, jangan putuskan hubungan. Seperti begini juga, walaupun sudah meninggal dunia, sudah mati, tapi tetap kita menghubungi keluarganya. Begitu juga ketika kita mungkin punya orang tua sudah wafat, sudah mati, sudah meninggal, tetaplah kita cari kawan-kawan orang tua kita. Apalagi yang masih ada hubungan famili, jangan sampai terputus. Kalau orang Batak kita tuh, saya pun harap kita ada silsilah, bisa ada tarombo, bisa dijumpai kemana ke arahnya, itu bagus sekali. Bahkan yang sangat ketat dalam hal ini saya lihat tuh orang Arab. Orang Arab itu sampai berapa generasi bisa tahu. Kadang kita sampai 3 aja betul pasti. Saya anak siapa, ayah saya anak siapa, itu hilang. Nggak tahu kemana lagi. Tapi ini harus perlu dijaga sehingga menjadi generasi yang terus bersilaturahmi, saling berhubungan. Maka kelebihannya orang yang rajin bersilaturahmi ini, satu, rezekinya diluaskan. Tapi jabatan nggak naik-naik. Udah bersilaturahmi jabatan nggak ada urusan, rezeki itu nggak ada urusan sama jabatan. Bisa saja orang jabatannya nggak naik, tapi karena barokah dengan dia bersilaturahmi, rezekinya jadi luas, dan umurnya dipanjangkan. Ya, rezeki luas ini bisa jadi satu maknanya, makna rezeki yang luas. Rezekinya itu dicukupkan, ada barokah. Barokah itu apa artinya? Barokah itu bertambah kebaikan. Saya melihat beberapa orang penghasilannya kecil, gajinya tidak besar, tapi cukup. Cukup itulah barokah. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mau kaya atau mau cukup? Cukup. Kalau pilih kaya atau miskin? Kaya. Kaya atau cukup? Cukup. Gak penting kaya, yang penting cukup. Menyekolahkan anak cukup. Mau beli mobil cukup. Ada kebun sawit mau dijual cukup. Yang penting cukup. Gak penting kaya, yang penting cukup. Karena kaya belum tentu cukup, tapi cukup sudah tentu kan kaya lagi, kaya lagi. Padahal kita bilang tadi maunya cukup sudah tentu cukup, bukan tentu kaya. Karena itu kecukupan itulah namanya barokah. Ya, dalam waktu yang sedikit, dalam penghasilan sedikit, bisa banyak kebaikan-kebaikan didapat, dan itu rahasia. Maka salah satu rahasia untuk mendapatkan itu, jagalah silaturahmi. Hubungan kita ini tetap kita jaga, pelihara secara baik-baik. Yang mana kawan, teman-teman kita, kepada kaum kerabat kita, jadilah orang yang terbuka, selalu menghubungi, dan selalu mudah untuk didatangi dan mendatangi. Dan saya lihat ini beberapa orang dalam ikatan ini sungguh luar biasa, keakrabannya, kerjasamanya, kekompakannya. Dari tadi saya lihat mau ganti pengurus pun sampai tolak-tolakan. Saya rasanya pengen juga jadi pengurus, tapi masuk ikatan alumni.
Jadi untuk ini semoga apa yang kita buat ini bisa dilanggengkan terus dan menjadi tambah kebaikan-kebaikan. Dan sebenarnya rahasia Allah, rahasia Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada anak yatim di sekitar kita? Kenapa anak yatim itu ada? Kenapa ada orang tuanya yang duluan diambil? Sedangkan kita pun punya anak, tapi anak kita ditetapkan kita terus ada. Karena anak yatim ini mulia dan memuliakan. Ya? Mulia dan memuliakan. Kata Rasulullah SAW, "Ana wa kafirul yatim fil jannati hakada." Saya bersama orang yang mengasuh, menyantuni anak yatim di surga nanti begini. Nah, kalau Rasulullah yang bilang di surga begini, berarti tempatnya VIP. Bukan surga-surga biasa, tapi jannatul firdausil a'la, surga yang tertinggi. Nah, maka orang Rasul mengandikan dengan memelihara menjaga anak yatim nanti dapat surga yang tinggi. Artinya anak yatim ini diadakan Allah. Kenapa orang tuanya diwafatkan, dimatikan sebelum dia besar dan masih kecil? Supaya jadi kemuliaan untuk kita. Maka rugilah orang yang menyanyiakan ada anak-anak yatim di sekitarnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah anak yatim. Kalau kita belajar di sejarah perkembangan Islam, saya melihat beberapa ulama-ulama yang besar dalam Islam itu rata-rata anak yatim. Katakan seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka ini yatim. Dan Nabi Muhammad sendiri umur 2 bulan dalam kandungan sudah yatim. Tidak pernah melihat wajah ayahnya. Jadi yatim itu bukan kehinaan. Justru dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu yatim. Bahkan menyapu kepalanya saja sudah dapatkan kebaikan. Tapi jangan pula sapu-sapu, wasik sapu-sapu. Kadang-kadang anak yatim itu pening, semua menyapu kepalanya. Maksudnya apa? Disantuni. Maka sampai kapan anak yatim ini bisa? Sampai dia bisa merawat dirinya, mengolah hartanya kalau begitu sampai umur 18. Bahkan kalau dalam mazhab Imam Al-Hanafi rahimahullah, anak yatim itu disantuni sampai umur 25. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Berarti ikasah kurang 7 tahun lagi. Mungkin bisa ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Dan saya mendoakan semoga semua yang memberikan santunan kepada anak yatim, yang memikirkan anak yatim ini, dan semua yang bersilaturahmi ini mendapat kebaikan-kebaikan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu barokahnya lagi umur yang panjang. Umur panjang. Mau sepanjang apa umur? Mau panjang enggak umur? Kira-kira mau 100 tahun lagi, Bu? Hah? Enggak mau juga. Tapi kalau bisa jangan besok lah. Panjang, tapi kita pun nggak membayangkan berapa panjangnya. Tapi maksud barokah umur ini dipanjangkan bagi orang bersilaturahmi adalah satunya, dia akan selalu dikenal. Orangnya sudah tidak ada, tapi selalu dikenal. Mungkin teman-teman kita yang sudah mendahului kita ini pun begitu, karena kebaikan dan silaturahmi mereka dahulu kepada kita, sehingga kita pun tetap mengenang mereka. Walaupun mereka sudah tidak ada di antara kita, tidak berkumpul bersama kita, tapi saya lihat tadi ada foto-foto yang dipajang. Ya, berarti ini sahabat-sahabat mengenang mereka dengan baik. Dan ini adalah salah satu doa Nabi Ibrahim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, berikanlah aku sebutan yang baik di akhir nanti. Nabi Ibrahim itu sudah ribuan tahun jaraknya ke kita, tapi semua orang masih mengenang kebaikan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu doanya. Maka beginilah, silaturahmi ini akan membuat umur kita panjang. Umur kita panjang artinya berusia dengan bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan, walaupun umurnya tidak sepanjang umat-umat terdahulu ratusan tahun, tapi bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi saya ini agak kurang fokus karena dibilang waktu, jadi sebentar 5 jam. Jadi sampai azan ya, sampai saya azan gitu. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk umur panjang itu dipanjangkan umur. Ada juga yang mengartikan umur panjang itu memang umurnya dipanjangkan. Ketika dia bersilaturahmi, barokah dari silaturahmi ditambah umurnya. Karena umur itu tadi seperti katakan Pak Ketua Tim sudah ada ketetapan. Tidak bisa dipanjangkan dan tidak bisa ditunda. Tapi ada barokah ketika dia bersilaturahmi. Mungkin sebab dia bersilaturahmi, berhubungan baik dengan teman-temannya, saudara-saudaranya, selalu menghubungkan yang jauh semakin dekat, yang lama semakin jadi rapat. Dengan usahanya itu bertambahlah usianya dan bertambahlah barokah rezeki.
dan akan semakin bertambahlah sebutan-sebutan baik untuk dia. Rata-rata kita mengenang ini kan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik kita kenal. Kalau dia itu kebaikannya kita ingat. Begitu juga orang yang buruk itu pun dikenang juga, tapi orang malas mengingatnya. Karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan silaturahmi kita ini, kita teruskan, dan ikatan kita ini kita tingkatkan kebaikan-kebaikannya sehingga akan menghasilkan upaya-upaya yang semakin membuat kita menjadi orang baik. Barakallah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.